Skizofrenia merupakan gangguan mental yang berat, di mana seseorang mengalami gangguan pada berpikir atau thinking, perilaku atau behavior, dan emosi. Gangguan pada berpikir dapat berupa isi pikiran yang tidak logis dan persepsi yang salah. Gangguan perilaku, gangguannya dapat berupa seseorang yang mengalami perilaku yang tidak tepat, seperti memakai pakaian kumuh dan memakan sampah, serta gaya berjalan yang aneh. Gangguan pada emosi. Gangguan pada emosi dapat berupa ekspresi emosi yang minim ataupun tidak ada, serta ekspresi emosi yang tidak tepat. Seseorang yang mengalami skizofrenia menurut DSM-5 yaitu lebih kurang 1 bulan mengalami 1, 2, atau lebih simptom-simptom berupa delusi, halusinasi, disorganized speech, disorganized behavior, perilaku katatonik, ataupun timbulnya simptom negatif. Next, kita bahas simptom-simptom pada skizofrenia. Simptom-simptom pada skizofrenia yaitu terbagi atas 3, simptom positif, simptom negatif, dan simptom disorganized. Oke, yang pertama kita bahas simptom positif. Contohnya yaitu seperti delusi dan halusinasi. Pada delusi yaitu seseorang mengalami keyakinan yang salah ataupun bertentangan dengan kenyataan. Pada halusinasi, seseorang mengalami pengalaman sensori tanpa adanya stimulus yang nyata. Next, kita bahas simptom negatif, yaitu perilakunya dapat seperti avolition, alogia, anhedonia, flat affect, and asociality. Simptom disorganized, yaitu yang pertama disorganized speech, di mana ucapan yang tidak teratur yang mengacu pada masalah dalam mengorganisir gagasan. Disorganized behavior, di mana mereka kehilangan kemampuan untuk mengatur perilaku mereka. Next, setelah kita membahas simptom-simptom pada skizofrenia, selanjutnya kita akan membahas spektrum pada skizofrenia. Spektrum pada skizofrenia yaitu berupa yang pertama skizofrenia, selanjutnya ada gangguan skizoafektif, selanjutnya gangguan delusi, gangguan skizofom, dan break psikotik. Next, kita akan bahas etiologi pada skizofrenia. Yang pertama yaitu stres psikologis, di mana ini berfokus pada status sosial ekonomi dan keluarga. Next, neurotransmitter, di mana aktivitas dari neurotransmitter dapat menjadi faktor penyebab dari skizofrenia. Dan pada faktor genetik yaitu hubungan keluarga, anak kembar dan anak yang diadopsi akan menjadi faktor genetik yang menyebabkan skizofrenia. Struktur dan fungsi otak, di mana seseorang mengalami disfungsi di korteks temporal dan daerah otak lainnya. Next, kita bahas treatment pada skizofrenia. Yang pertama yaitu dapat menggunakan pengobatan secara medis, di mana menggunakan obat antipsikotik atau yang biasa disebut dengan neuroleptik. Selanjutnya dapat menggunakan terapi psikologi, menggunakan metode psikoanalisis di mana membantu pasien dan keluarganya menghadapi masalah yang dihadapi,
Next, ada terapi keluarga, yaitu melatih ekspresi emosi yang lebih. Dan selanjutnya ada pelatihan keterampilan sosial, bagaimana menghadapi berbagai situasi sosial. Serta yang terakhir, yaitu menggunakan metode CBT untuk membantu mengurangi halusinasi. Hai. Hai, bangun sekarang. Jangan, mimpimu belum selesai. Jangan angkat telepon itu. Angkat aja, kenapa dibuat susah? Hak kamu, angkatlah. Kalau itu penting, gimana? Kamu gak punya teman. Jangan, tapi terserah deh. Cepet Angkat. Ini gak nyata. Kamu tahu kan ini gak nyata? Itu mungkin telepon dari orang-orang yang pernah menuduh kamu kemarin. Ingat kan? Iya, dia. Kesalahan seseorang jangan terlalu lama dipendam. Lebih baik dibicarakan. Angkat. Gak perlu deh, lebih baik sekarang mandi. Siap-siap berangkat kerja. Gak usah diangkat, lupain aja. Tidak ada artinya buatmu. Tapi terserah kamu, hak kamu untuk memutuskan. Angkat saja teleponnya sekarang, lalu kamu bisa tahu itu siapa. Jangan. Iya jangan, dia akan datang. Angkat. Lihat ibumu, bingung melihatmu seperti ini. Cepat, putuskan sebelum semuanya terlambat. Sudah dibilang, pergi, buang telepon itu. Astaga, dibilang baik-baik. Angkat, dia yang menelpon mau berbicara kepadamu. Cepat, niat baik gak boleh diabaikan. Ngapain sih? Udahlah, duduk aja. Pergi. Kamu buang-buang waktu. Kamu gak punya siapa-siapa. Pergi sekarang. Lakukan kerjaanmu, tidur, bekerja. Lakukan apa yang harusnya kamu lakukan sekarang. Angkat, bicara dengan ibumu, minum obatnya.